nih ya, kalau niatnya baik, ngapain harus bawa sekampung? Harus nge-live ada kamera. Kalau niatnya baik ya. Kalau niatnya baik, ngapain ngelabrak banyak orang, nunjuk-nunjuk pakai kata-kata yang merendahkan, membawa fisik. Itu tujuannya buat apa kalau boleh tahu ya? Yang kedua, kok bisa tahu sih lokasinya di sana? Padahal kan udah beres. Acara BPOM-nya udah beres. Kok bisa ketahuan di sana? Diintilin kah? Elit global kah? Kok bisa gitu? Yang ketiga, nggak dibolehin masuk mobil sendiri. Aduh. Kalau bukan persekusi namanya apa itu ya? Keempat, masalah supir nih ya. Ini aku mau speak up banget nih ya. Aku udah tahu rasanya ditembak kamera. Dikelilingi orang banyak yang nggak aku kenal. Itu pasti pengen cepet beres. Iya aja. Kita udah lihat sendiri di kamera. Ditarik. Dari 2 POV ditarik. Terus pas di depan ditanyain, Pak, saya ada penarikan nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Bapaknya juga pasti yang udah tua, yang udah capek malam, yang pasti cuman ngangguk-ngangguk takut. Sekarang gini deh, dari 1001 cara yang bisa dilakuin gitu ya, kan bisa dengan cara elegan, bisa ngobrol baik-baik berdua. Kenapa harus memilih tindakan itu? Jadi kayak deja vu ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu nih. Gue tahu kenapa Sheila Sofia sampai segitunya marahnya ke Doktif malam itu. Karena dia berasa udah gak produksi lagi tuh si MC itu. Tiba-tiba ada. Nah, dia berasa di situ kayaknya dijelek-jelekin karena masih ada produk itu. Nah, pertanyaannya kenapa masih ada produk itu tersebar? Nah, berarti kan orang SS-nya nih yang gak ngecek. Seharusnya itu ditarik semua dari peredaran. Nggak bisa tuh masih berkeliaran, orang masih bisa belanja. Karena itu tanggung jawabnya si SS. Berarti kan di sini kan SS nyuekin tuh para resellernya itu kan. Nah dia udah pada, si resellernya udah pada duitnya habis semua kali. Ini gue harus jualin lagi. Lo yang harus bertanggung jawab untuk kembaliin dan tarik itu barang SS. Karena di podcastnya Dr. Richard Lee, dia mengatakan itu sudah ditegur. Makanya dia tarik kan, peredaran kan. Dan itu bener barang dia. Cuman sama dia nggak ditarik-tarikin. Nggak bertanggung jawab atas reseller-reseller yang udah pernah beli sama dia. Pakai ngotak lagi, emang itu barang elu. Cuman elunya nggak bertanggung jawab sama reseller elu. Balikin duit mereka. Atau nggak ganti produk baru lo itu yang BPOM itu ya. Tarik tuh produk-produk elu, SS, ular. Untuk pihak SS apabila melihat video ini ya, jadi Kak Kraziva itu ngomen, dia beli paket dari SS dan menemukan ada krim MC, dia nggak berani pakai karena warnanya aneh coklat kehitaman. Nah masalahnya itu sama apa nggak sama krim ini? Dan aku kan juga ngecek mandiri kan, kepo gitu, apakah memang masih dijual di pasaran, di e-commerce. Di toko biru ada guys, paket MC Flag, mana harganya tuh mahal banget. Tuh, krim malam MC. Aku nggak tahu nih, apakah krim malam MC ini sama seperti yang dipegang Doktif. Yang lebih membagongkan, di tahun 2022, malahan si SS jualan krim etiket biru. Mana yang beli ini tuh beli November tanggal 27 yang dikirim Desember kayak mau expired gitu. Dan di tahun berikutnya, akhir tahun 2023, ada yang review testimoni juga dapat krim MC ini. Jadi, daripada ngacak-ngacak Doktif, mungkin pihak SS itu harus cross-check ke resellernya gitu. Dan menjawab pertanyaan netizen, krim MC itu apa, bagaimana reseller itu dapat. Dan di e-commerce lain tuh masih banyak gitu loh guys, reseller yang menjual krim MC ini, testimoni juga banyak banget. Jadi nggak perlu diperkusi, coba cross-check aja pihak SS ke reseller kamu. Ada kejanggalan saat Doktif dilabrak sama SS di sebuah restoran. Kita lihat bareng-bareng ya. Awalnya nih, si SS tiba-tiba datang dan melabrak Doktif dan kawan-kawannya di tempat makan yang di bagian pojok. Ya kan? Terus saat kameranya ini beralih ke Dr. Ika, aku masih ingat ini kameranya lagi nunjuk-nunjuk Dr. Ika. Kalian lihat sendiri, di pintu restorannya masih terbuka lebar. Terus saat kamera yang ada di video ini, mungkin ini temannya Doktif beralih untuk menyorot Doktif dan SS. Kalian lihat sendiri di bagian pintu, ini ada sosok pria yang tiba-tiba sok-sokan melipir untuk menutup pintunya. Dan kalau kalian bilang Dr. Ika kabur, no, Dr. Ika itu nggak kabur, tapi Dr. Ika ada di balik layar. Karena video ini fokusnya menyorot Doktif dan SS. Nah, setelah kamera yang ada di video ini mengikuti jalannya Doktif, kalian lihat sendiri di pintunya, pintu restonya udah mulai dihadang nih, udah ditutup sama orang ini, nggak tahu di siapa ya. Kemudian bapak-bapak yang baju merah ini mungkin karyawan restonya atau mungkin ownernya. Dia sampai itu loh, minta tolong kalau tamunya tuh pengen pulang. Tamu saya mau pulang. Iya, yang mana tamu bapak? Ya ini bapak ini udah mau pulang.
Sumpah ya, pengeroyokan kayak gini tuh bener-bener bikin orang yang nggak bersalah jadi nggak nyaman. Contohnya ya tamu yang ada di restoran ini. Perdebatan antara SS dan Doktif yang bikin aku pengen speak up karena udah sakit hati banget nih. Sebenarnya mas-mas ini tuh siapa sih? Kok bisa-bisanya sering ngehina Doktif sebagai dokter Bopeng? Berkali-kali loh dia mengatakan Doktif itu dokter Bopeng. Berani nggak? Berarti saya sekarang aku resmi panggil dia Dokter Bopeng karena mukanya memang bopeng. Itu fakta loh. Terus jawabannya Doktif itu bikin aku terenyuh banget, mengingatkanku pada saudara-saudaraku yang dokter menghadapi pasien-pasien COVID. Pas gila sih bopeng gara-gara ngurusin pasien COVID. Aku nggak mau tahu. Terus mas-mas yang ondek itu bilang, gak mau urus, gak mau tahu. Hei mas, kamu bisa selamat dari COVID aja, bersyukur. Buat kalian yang punya kerabat dokter, pasti juga relate kan, dimana para dokter itu ketika COVID menjadi garda terdepan loh untuk mengobati pasien COVID. Mereka 24 jam pakai masker yang berlapis, yang bikin wajah mereka lecet, jerawatan, dan bopeng itu hal yang umum gitu loh terjadi pada mereka. Dari peperangan antara Doktif dan SS kita jadi lebih tahu nih, mana yang berpendidikan dan mana yang enggak. Katanya sih kalau ada dua orang berdebat, kemudian salah satunya itu mulai menghina fisik, berarti dia sebenarnya udah merasa kalah. Tapi dia udah bingung, aku mau debat apa lagi ya? Ya udah, akhirnya dia menyerang fisik, iya enggak? Dan paling sakit hati ketika Doktif itu dikata-katain anjing, babi. Gila gak sih? Penakut. Anjir. Kalau kalian menganggap uang bisa membeli segalanya, sekarang aku tanya, bisa nggak sih uang membeli adab dan etika? Pasal 335 KUHP. Kenapa hanya pasal 335 KUHP untuk kasusnya Sheila Saukia dengan Doktif? Gimana kalau kita bermain logika sebentar guys? Polisi memilih pasal 335 KUHP untuk kasusnya Sheila Saukia yang sempat membuat keributan. Tapi setelah kita lihat ya apa yang terjadi, misalnya seperti penyentuhan tubuh tanpa izin, penghinaan verbal, body shaming, dan teriakan seperti penipu, pemerasan 20 miliar. Apakah pasal ini menurut kalian cukup menggambarkan keseluruhan kejadian? Kalau menurut gua ya ini jelas lebih dari sekedar perbuatan yang tidak menyenangkan ya guys. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 335 KUHP. Sekarang mari kita analisa kenapa ya kira-kira polisi menerapkan pasal ini. Menurut saya guys, mungkin karena pasal ini lebih mudah dibuktikan dengan bukti yang ada. Misalnya video yang sudah viral atau video yang sudah diberikan oleh pihak Doktif. Tapi coba kita pikirkan lagi ya, penghinaan yang dilakukan di depan umum, kemudian menyebutkan seseorang penipu, pemeras, dan body shaming itu sepertinya tidak bisa dianggap remeh ya guys. Bukankah ini lebih pas kalau dikenakan dengan pasal penghinaan atau pelecehan? Nah, kalau kita gunakan logika kita, apakah pasal 335 KUHP sudah cukup untuk memberikan keadilan? Atau seharusnya ada pasal lain yang lebih serius? Ini jadi pertanyaan besar buat kita semua ya guys. Jadi mari kita tunggu dan amati terus perkembangan proses hukumnya.